kembali lagi gue kritik Sintayong mengenai tim kita bermain lebih buruk dari itu gitu. Arteta bener-bener stupid banget gitu ya. Ini udah bukan City yang kita kenal lagi. Kayaknya halo semuanya, balik lagi di The Brothers Talk. Ini episode ke-27 kayaknya, dan kalian tau lah gue pasti akan bahas apa. Yang pertama itu kita bahas kemarin, meskipun mungkin udah basi ya, karena ini gue tag-nya di hari Selasa. Baru sempet gue tag sih sebenarnya. Vietnam lawan Indonesia, hasil dari AFF, terus ada hasil dari Premier League, dan di beberapa pertandingan di Liga Eropa lainnya. So, kita mulai aja. Oke, yang pertama gue udah pasti bahas soal timnas di AFF ya. Laga timnas di AFF melawan Vietnam. Jujur ini laga yang membosankan banget buat gue, dan menurut gue juga teman-teman setuju dengan hal ini. Kenapa? Karena memang secara kualitas permainan itu enggak banget gitu. Permainan itu enggak berjalan. Dan kembali lagi gue kritik Sintayong mengenai pemain yang dia tampilkan gitu ya di laga tadi. Di laga antara Vietnam melawan Indonesia, di mana dia melakukan banyak rotasi dan eksperimen lagi gitu. Yaitu ya dia mainin Michael Tata di kiri, di wing kiri gitu ya. Dan ada Rivaldo Pakpahan cuman agak cedera. Terus ada ini Ahmad Syarif ya kalau nggak salah, menemani Arkan Fikri main sedikit ke depan, dan dua di depan itu ada Rehan Hanan dan Hoki Caraka. Ini gue nggak ngerti, gak habis pikir apa yang dipikirin sama Sintayong dengan formasi seperti ini, dengan pertandingan yang melawan Vietnam yang seharusnya kita bisa secure untuk sesegera mungkin bisa mendapatkan poin di sini. Toh Vietnam pun mainnya juga nggak bagus-bagus amat gitu ya, cuman crossing gak jelas. Tapi tim kita bermain lebih buruk dari itu gitu. Dan ini ya harusnya kok Sintayong paham kualitas pemain yang dia bawa itu seperti apa, terus juga secara mentalitinya kayak gimana. Dia nggak bisa memaksakan pola permainan yang biasa dilakukan oleh timnas senior gitu. Mengingat ini adalah pemain-pemain di usia 22 tahun. Lalu sebenarnya di dua pertandingan melawan Myanmar dan Laos itu udah nunjukin beberapa pemain yang sebenarnya layak untuk jadi starting line up gitu, tapi nggak dilakukan oleh Sintayong di pertandingan ini sehingga kita kalah. Asli ini gue kecewa banget nontonnya. Sintayong kalau misalnya terus-terusan kayak gini, ya gue kecewa sih, maksud gue gitu. Dan nanti harus lawan Filipina nggak perlu lagi melakukan rotasi atau apapun gitu ya, karena mengingat pemainnya banyak yang tidak dimainkan. Terus juga Marcelino akan kembali gitu ya pas melawan Filipina nanti, dan semoga itu bisa meningkatkan kualitas permainan kita, karena hancur banget. Gue selalu menyoroti basic dari skill permainan yang teman-teman di timnas gitu ya, atau pemain kita di timnas itu terkait kontrol dan passing itu masih benar-benar jauh dari harapan sih. Sehingga ketika memang kita basicnya dalam sesi kontrol ataupun passing gitu ya tidak berjalan dengan baik, ya akhirnya secara permainan, keseluruhan permainan pun tidak berjalan dengan baik. So perlu banyak yang harus diubah di timnas kita gitu ya, terutama mengenai pemilihan line up di babak pertama gitu. Gimana caranya kita harus kejar poin terlebih dahulu di awal supaya benar-benar secure di babak kedua dan seterusnya gitu. Ya harapannya sih Sintayong bisa langsung merubah komposisi pemain atau komposisi line up di pertandingan melawan Filipina nanti. So good luck buat Indonesia, mudah-mudahan ya kita bisa tetap lolos ke semifinal, meskipun nanti mungkin lawannya akan sangat berat, yaitu Thailand, karena levelnya di atas Vietnam, dan pemain yang dibawa pun bukan pemain yang biasa aja, tapi pemain-pemain yang memang labelnya pemain inti di timnas Thailand. So kita lihat aja nanti kiprah timnas kita akan sejauh mana. Jadi mungkin segitu aja soal timnas. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Sekarang kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yang pasti kita bahas soal Premier League. Di sini gue kecewa lah melihat Arsenal imbang dengan Everton. Ini Arteta benar-benar stupid banget gitu ya. Dimana sekarang mungkin dia terlalu ketakutan kehilangan Odegaard gitu ya.
sehingga dia diganti di menit ke 60 sekian yang seharusnya nggak diganti gitu, meskipun secara permainan nggak maksimal tapi pemain kreatif yang bener-bener bisa diandalkan itu Odegaard, meskipun ya dimasukin Ethan Nwaneri yang gue selalu bilang bahwa dia punya potensi yang cukup baik, tapi harusnya itu ketika benar-benar udah secure gitu ya, udah bisa mencetak gol baru. Nah ini terbukti bahwa statement dia di awal musim bahwa dia bilang mereka itu nggak butuh striker, ini terbukti bahwa sebenarnya Arsenal ini butuh banget striker yang punya killer instinct yang bagus gitu. Gimana Arteta pikir, dan Arteta ngasih statement yang cukup bold bahwa mereka itu nggak butuh striker karena perihal gol ini adalah seharusnya kontribusi dan tanggung jawab dari semua tim, tapi semua semua anggota tim, tapi ya hasilnya seperti ini melawan Everton, yang gue selalu bilang bahwa Arsenal lawan Everton kadang suka kesulitan, di mana Everton ini di bawah Sandys gitu ya, yang bermain low block, sehingga ya asli Arsenal nggak akan kemana-mana kalau misalkan bermainnya kayak gini terus, apalagi Arteta nggak mau beli striker yang dimana emang dibutuhin banget sama Arsenal. Harapan gue di Januari nanti sih Arsenal bisa bawa striker lah yang memang secara kualitas juga cukup baik dan mampu untuk bisa nambahin produktivitas golnya Arsenal sih, karena kalau bergantung terus di Kai Havertz ini kayaknya berat banget sih. Jadi ya gue nggak ngerasa Arsenal akan jadi title contender gitu ya di musim ini. Gue masih ngelihat justru Liverpool yang punya kualitas tetap terjaga sampai dengan game week ke 17 ini, sorry, game ke 16 ini. Dan ya Arsenal di bawah Arteta kalau misalkan musim ini dia nggak dapat trofi sama sekali gitu ya, gue kalau nggak Liga ataupun Liga Champions yang bisa dia dapat, ya gue rasa mending out aja sih dan ganti oleh pelatih yang lain, karena dia udah spending cukup banyak gitu ya untuk transfer pemain, di mana banyak pemain-pemain yang dia bawa itu flop, sehingga secara kedalaman squad juga agak kesulitan karena pemain-pemain yang tersedianya itu secara level permainan itu jomplang banget dengan pemain intinya. Jadi kita lihat nanti di minggu minggu depan apakah akan ada perubahan atau akan ada progres yang baik dari Arsenal, ya nggak begitu yakin. Tapi ya enjoy the moment, mudah-mudahan ya Arsenal bisa bounce back dan bisa mendapatkan kemenangan-kemenangan yang cukup penting gitu ya untuk Arsenal, sehingga bisa menguntit terus Liverpool, di mana Liverpool kemarin itu kan imbang ya. Liverpool imbang sehingga ada gap poinnya itu jadi masih 6 poin sih sebenarnya, karena sama-sama imbang juga. Jadi 6 poin menurut gua masih possible untuk dikejar. Ya kita lihat nanti aja. Nah, selanjutnya kita bahas Liverpool. Liverpool ditahan imbang 2 sama oleh Fulham, tapi di sini gue cukup ngasih kredit untuk Liverpool, di mana mereka bermain 10 orang sejak menit ke-17 karena Andre Robertson terkena kartu merah gitu ya. Tapi secara permainan dia nggak bertahan kayak Arteta gitu. Dia nggak bertahan kayak Arteta, dia fokus untuk terus bermain menyerang dan memang menghasilkan gol juga. Bahkan nyaris menang sebenarnya melawan Fulham ini meskipun dengan 10 orang pemain. Ini adalah salah satu contoh untuk Arsenal dan Arteta itu, supaya ketika lo bermain dengan 10 orang secara di atas kertas pemain lo atau tim lo itu jauh lebih baik daripada tim lawan lo, lo kenapa harus bertahan? Karena ujung-ujungnya kejebolan juga. Ini adalah salah satu bukti bahwa 10 orang pemain pun hampir bisa menang melawan 11 pemain, dan ketika memang punya identitas untuk menyerang, teruslah menyerang sehingga bisa menghasilkan apa gol gitu ya, dan memang ada kans untuk menang. Ini contoh yang benar-benar bagus sih buat Arsenal dan Artetanya supaya bisa benar-benar improve di pertandingan berikutnya. Contoh Liverpool yang memang punya mentality yang cukup bagus juga dari sisi pemain-pemainnya, sehingga mereka terhindar dari kekalahan meskipun bermain dengan 10 orang pemain, dan melihat Fulham yang lagi cukup impresif gitu ya di musim ini sejauh ini gitu ya. Meskipun memang berada di papan tengah, tapi menurut gue ini patut dikasih kredit untuk Arne Slot sih. Dia nggak banyak ngerubah komposisi pemain ketika dia ketinggalan dengan ketinggalan pemain gitu ya, ketika dia kehilangan satu pemain gitu, tapi
dia mencoba untuk sedikit ngeubah Gravenberch untuk lebih ekstra gitu secara perannya. Dia double 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 job desk lah kalau katakanlah. Dia bisa jadi gelandang bertahan dan juga turun jadi center back. Jadi itu proses transisinya tetap berjalan gitu ya di antara satu pemain dan ke pemain lainnya, sehingga secara sistem masih bisa berjalan dan mampu untuk ngerepotin Fulham juga gitu meskipun bermain dengan 10 orang pemain. Sehingga ya menurut gua ya sekarang kan dia dikuntit oleh Chelsea gitu ya, dan beda 2 poin setahu gue karena Chelsea menang semalam dan nanti mungkin akan gue bahas melawan Brentford. Jadi ini akan cukup ketat, dan kalau misalkan ngelihat Chelsea yang bermain cukup impresif di musim ini gitu ya tanpa diduga gitu, ini benar-benar Premier League ini luar biasa yang gimana dari musim awal kita pikir bahwa City ini akan tetap bisa mendominasi, nyatanya City lagi benar-benar terseok-seok di musim ini. Ini masih seru sih untuk title contendernya antara Liverpool dan Chelsea yang memang bisa mengejutkan nantinya gitu di hasil akhirnya seperti apa. Sementara untuk Arsenal, ya kita lihat perubahan di Januari nanti kalau misalkan memang nanti Arsenal ada perubahan yang cukup positif gitu ya, di mana dia mendatangkan striker atau apapun itu, ya mungkin masih bisa bersaing dengan Chelsea dan Liverpool ini gitu, karena memang Manchester City pun pasti akan bounce back dan memang tetap perlu diperhitungkan meskipun dengan rentetan negatif dia di Premier League. Oke, sekarang kita lanjut ke pertandingan yang ditunggu-tunggu untuk dibahas, pastinya itu derby Manchester di mana MU menang 2-1 lawan Manchester City. Ini cukup mengejutkan, tapi melihat permainan Manchester City yang sekarang ini lagi up and down, bahkan cenderung menurun gitu ya. Karena dia kesulitan menang terutama di Liga Inggris gitu ya, pertandingan di Liga. Kalau gue jujur aja gue nonton pertandingan ini sampai selesai dan gue rasa ini adalah pertandingan yang paling baik dari MU selama dipegang Amorim. Kenapa? Karena secara pattern permainan Manchester United udah kelihatan apa yang dimau Amorim sudah mulai terimplementasi dengan cukup baik. Kalau kita kasih persentase mungkin di angka 80 sampai 90 80% lah, ini udah cukup berjalan gitu dan udah mulai kelihatan, dan udah mulai kelihatan juga komposisi pemain yang cocok dengan skema ini gitu. Dimana ngelihat back three-nya yang dari awal kita pikir oke, mungkin akan tetap Lisandro Martinez, tengahnya Matis De Ligt, terus kanannya mungkin Mazraoui akan tetap dipaksakan untuk di posisi itu gitu. Tapi ternyata memang Mazraoui lebih cocok bermain di wingback, sehingga tadi kemarin itu dipasang tiga backnya itu adalah Maguire di tengah, Matis De Ligt di kanan, dan juga Lisandro Martinez. Itu ternyata itu works banget, dan memang Maguire meskipun ya memang masih kadang-kadang suka aneh-aneh aja, cuman secara defensive wisely itu bagus banget gitu. Dia tuh jadi commanding di belakang, dan ini gue rasa akan jadi tiga back inti yang akan dipasang oleh Amorim gitu ya. Yang awalnya juga mungkin kita pikir oh Leny Yoro kalau misalkan balik lagi akan jadi starting gitu ya di sini, tapi ngelihat secara fisik dia memang masih masih muda gitu ya. Jadi masih belum belum siap sih menurut gue, ya kayak Saliba lah dulu. Saliba juga kan bagus gitu tapi sempat dipinjamkan ke Ligue 1 gitu, dan memang di apa dilakukan improvement dulu gitu ya dari sisi fisiknya dan lain-lain, sehingga bisa jadi back yang cukup bagus, dan mungkin gitu juga berlaku buat Leny Yoro. Nah, balik lagi ke pertandingan, yang gue lihat tetap si Diego Dalot gak penting banget kenapa dia harus tetap main gitu ya. Dan Ugarte sepertinya akan bisa dapat posisi yang cukup permanen di double pivot. Gue nggak tahu apakah sebenarnya semalam itu Mason Mount lumayan cocok ditandemkan dengan Ugarte gitu ya di double pivot, karena memang satunya Ugarte yang sifatnya defensif banget gitu, terus juga Mason Mount yang cukup fleksibel, bisa dibilang whole player ataupun box to box midfielder yang bisa ngebantu orkestrasi lini tengah, dan itu juga berjalan cukup baik gitu. Sementara di tiga depan ada Bruno Fernandes, Amad Diallo, dan juga Rasmus Højlund, gimana kita lihat Amad Diallo konsisten menunjukkan bahwa dia bermain sangat bagus, dan di sini juga menunjukkan bahwa
main bangku cadangkan Marcus Rashford itu adalah hal yang positif dan memang berdampak positif buat MU. Sementara dari sisi Manchester City ini udah bukan City yang kita kenal lagi. Kayaknya secara secara mentalitasnya udah mulai turun juga. Mereka susah meskipun nanti mungkin akan bounce back lagi, cuman how gitu. Itu masih belum ketemu karena gue nggak ngeliat permainan dan juga pemain City seperti di musim-musim sebelumnya kayak punya beban yang lebih di musim ini, kayak nggak termotivasi lagi gitu ya untuk bisa memenangkan Premier League di musim ini. Jadi pertandingan yang luar biasa dari MU semalam. Kalau misalkan kita lihat dari sisi possession ball, kalau kalau ngelihat di beberapa pertemuan terakhir di derby Manchester ini udah pasti Manchester City itu benar-benar mendominasi. Tapi ini perbandingannya hanya 52% berbanding 48%. Terus juga dari sisi passing yang cukup mengagetkan dari menurut gua, karena biasanya jomplang kan. City itu punya passing yang cukup banyak gitu dibandingkan MU gitu. Tapi tadi malam itu cukup tipis jumlah passing yang dilakukan dari Manchester City 498, sementara dari Manchester United itu 468. Jadi ini menunjukkan progres yang cukup baik ke arah yang positif untuk MU, cuman tetap jangan sampai dilema juga gitu ya, baik fansnya ataupun pemilik klub ketika memang melihat ada beberapa pemain yang memang bermain improve, tapi tetap aja itu beberapa pemain itu harus dibuang sih menurut gue supaya bisa refreshment squad dan benar-benar mampu untuk menerapkan apa yang dimau Amorim secara konsisten di setiap pertandingan, karena kan untuk sekarang itu masih belum konsisten sih kayak gitu. Nah, yang terakhir di Premier League gue nggak mau bahas Tottenham tapi gue mau bahas Chelsea aja. Chelsea menang gitu ya, dan itu luar biasa. Chelsea masih menunjukkan bahwa mereka ini bermain dengan sangat amat luar biasa. Marco Cucurella bermain dengan sangat baik, terus juga Nicholas Jackson mencetak gol meskipun ya Cucurella akhirnya di kartu merah di menit terakhir gitu yang nggak penting juga sebenarnya, cuman ini nunjukin aja sih bahwa Chelsea ini punya way out yang tepat gitu di bawah Enzo Maresca dengan segudang pemain yang dia miliki. Dia merotasi banyak pemain, ada banyak pemain inti yang tidak dibawa ke Conference League ya kalau nggak salah ke Eropa, sehingga dia memainkan dua squad yang berbeda. Nah ini berdampak positif gitu. Terlebih lagi dia berani untuk melakukan rotasi pemain ketika salah satu pemain intinya nggak perform gitu. Katakanlah ketika memang Sancho nggak perform, dia coba jadiin Madueke sebagai starter dan itu bekerja dengan baik. Begitupun sebaliknya, sehingga kelihatannya pemain pemain Chelsea lebih nyaman gitu di bawah Enzo Maresca gitu, dan lebih banyak termotivasi sehingga ini berdampak positif ke timnya. Jadi menurut gua ini akan agak sulit untuk bisa dibikin goyang lah untuk Chelsea di musim ini, kecuali kalau misalkan memang ada beberapa hal yang sifatnya non teknis gitu ya dari sisi pemain yang membuat motivasi mereka turun sehingga permainannya nggak konsisten. Tapi sejauh ini Angel Maresca udah bisa melakukan perbaikan itu ya. Kalau City ataupun Arsenal nggak melakukan perbaikan di bulan Januari nanti gitu, gue rasa Liverpool dan Chelsea ini akan tetap kokoh di puncak klasemen dan akan jadi two horses race gitu, sehingga ya ini bukan hal yang mungkin akan ada hal yang mengejutkan, bisa aja Chelsea nyalip Liverpool atau seperti apa ya, kita lihat nanti. Cuman ngelihat permainan Chelsea sejauh ini permainan yang cukup baik, pattern yang cukup jelas gitu, arahnya ke arah yang positif ya. Gue sih meskipun bukan fans Chelsea ya gue tetap respect dengan apa yang mereka lakukan dan progres-progres yang memang berjalan sejauh ini bareng Enzo Maresca. Oke, nah berikutnya kita bahas soal La Liga. Ini di luar prediksi gue mungkin terlalu pede ngelihat Barcelona di awal musim bermain dengan cukup impresif. Nyatanya beberapa pertandingan ini hampir sama kayak City, mereka ini kesulitan untuk menang terutama di Liga karena mereka kalah 1-0 dari Leganes. Itu kaget banget sih ya, terus Yamal juga cedera kan, dan ini menurut gue akan semakin sulit untuk Barcelona bisa mempertahankan
posisi mereka di puncak klasemen. Karena kalau kita lihat sekarang pun secara poinnya udah sama gitu ya dengan Atletico Madrid, di mana Atletico Madrid punya satu kali pertandingan yang belum dia jalani gitu. Jadi secara hitung-hitungan ini Barcelona akan kegeser karena mengingat juga Atletico yang diam-diam ternyata sangat amat konsisten gitu di beberapa pertandingan terakhir mereka bermain cukup bagus dan gue nggak lihat bahwa taste-nya Simeone yang dulu itu ada di Atletico sekarang itu udah lebih impresif gitu permainannya terus juga variasi serangannya lebih banyak nggak terlalu banyak bertahan juga cukup enak untuk dilihat atraktif banget sehingga gue nggak heran sekarang posisi dia ada di posisi kedua dengan poin yang sama dengan Barcelona sementara rival abadinya Barcelona Real Madrid itu imbang 3-3 kalau nggak salah coba oke ya Real Madrid imbang 3-3 lawan Rayo Vallecano jadi ini dua tim kayak sama-sama nggak konsisten sih sama-sama belum konsisten sehingga mampu dimanfaatkan oleh Atletico Madrid di mana dua tim ini kan baik Barcelona maupun Real Madrid ini adalah dari sisi proses transisi gitu ya dari Barcelona dari sisi pelatihnya karena pelatihnya baru sementara dari Real Madrid itu punya mega bintang baru yaitu Kylian Mbappe yang masih sedikit bingung mau ditaruh di mana gitu ya. Meskipun kalau kita lihat di pertandingan kemarin untuk lawan Rayo Vallecano ini Mbappe kan gak main sama sekali gitu. Kayaknya sih cedera gitu ya. Karena gue jujur nggak terlalu ngikutin juga gitu ya untuk Real Madrid ataupun La Liga. Tapi ya melihat kondisi sekarang Atletico cukup baik bisa apa memanfaatkan kondisi ini meskipun ya balik lagi meskipun dia ada beberapa pemain kayak Lenormand, terus juga ada Julian Alvarez yang baru, tapi itu udah ngeblend karena secara proses transisi dari timnya itu nggak terlalu banyak, jadi proses adaptasi dari beberapa pemain inti yang baru ini juga lebih lebih cepat gitu sehingga ini mampu dimanfaatkan oleh mereka dan terbukti sekarang ada di papan atas klasemen di La Liga. Nah oke, yang terakhir mungkin sedikit aja ya. Kita happy banget J.I. Jess mencetak gol ke gawang Juve gitu ya. Sempat menang gol kemenangan menang 2-1 sebelum disamakan oleh penaltinya Dusan Vlahovic dan ya ini dia adalah satu-satunya pemain Indonesia yang bisa mencetak gol di Serie A dan itu adalah hal yang bagus itu adalah kapten kita kapten timnas kita ya aku gak mau terlalu mengglorifikasi hal itu karena hal ini ya biasa aja golnya melalui sundulan berasal dari set piece dan sundulannya cukup bagus dan terarah ya mudah-mudahan sih bisa terus berkembang lah JIJS dan harapannya bisa sampai ke bermain di tim papan atas Serie A which is kayak Inter gitu atau mungkin di Juve dan atau AC Milan ya harapan gue sih karirnya Jayces akan meningkat gitu ya ya nggak cuman dilihat dari dia mencetak gol ataupun kontribusi dia dalam mencetak gol di pertandingan ini tapi di pertandingan-pertandingan sebelumnya dan setiap pertandingan menurut gue Jayces cukup konsisten menampilkan permainan yang cukup baik sehingga itu juga ngebantu timnya untuk tetap bertahan sih so mungkin gue nggak perlu banyak-banyak karena udah cukup panjang juga video ini dan thanks for watching see you